Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan mengenai peranan guru, orang tua, dan masyarakat dalam pendidikan sekolah dasar. Nah, dari kelompok kami beranggotakan 5 orang, yakni Janatun Naim, Aminatur Rohma, Mahirul Kamil, Himatul Alia, dan Muhammad Fahmi Latif. Nah, sebelum presentasi dimulai, alangkah baiknya kita membaca suratul Fatihah. Al-Hadiniyah Al-Fatihah. Terima kasih. Selanjutnya yang akan kami bahas adalah peran guru dalam pendidikan sekolah dasar, peran orang tua dalam pendidikan sekolah dasar, peran masyarakat dalam pendidikan sekolah dasar, dan hambatan dan solusi yang dapat mempengaruhi peran orang tua dalam pendidikan sekolah dasar. Yang pertama adalah peran guru dalam pendidikan sekolah dasar. Peran guru sangat penting dalam mengajar dan mendidik siswa serta dalam memajukan dunia seperti yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Bab 1 Pasal 1 Ayat 1 dijelaskan bahwa guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. Nah, dari penjelasan tersebut, terdapat juga kewajiban guru yang sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 tentang Guru, Pasal 52 Ayat pertama yang mencakup kegiatan pokok, yaitu merencanakan pembelajaran, melaksanakan pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, membimbing dan melatih peserta didik, serta melaksanakan tugas tambahan yang melekat pada pelaksanaan tugas pokok. Nah, yang selanjutnya akan disampaikan oleh Janatun Naim. Ya, yang selanjutnya yaitu yang pertama, guru sebagai pembimbing. Untuk menjadi sosok pembimbing, guru harus mampu menjadi panutan yang dapat digugu dan ditiru oleh siswanya. Jika guru telah mampu menunjukkan contoh telah dan yang baik bagi siswa, maka tugas membimbing akan lebih mudah dilakukan. Sebagai pembimbing, guru dituntut agar memiliki kemampuan profesional dalam menguasai dan melaksanakan teknik-teknik bimbingan. Guru sebagai pengajar. Peran sebagai pengajar adalah yang paling populer sebagai guru. Bahkan jika seorang guru bertemu dengan rekan sesama guru, maka pertanyaan yang dilakukan untuk mengetahui tempatnya bertugas adalah, Bapak atau Ibu mengajar di mana? Atau mungkin Bapak atau Ibu guru mengajar kelas berapa? Dalam melaksanakan peranannya sebagai pengajar, guru sekolah dasar sebagai guru kelas harus memiliki kemampuan mengajar semua mata pelajaran kecuali pendidikan agama dan penjaskes dan hal-hal yang lain berkaitan dengan mengajar. Jadi, guru sebagai pengajar tidak hanya menguasai mata pelajaran satu, tetapi menguasai mata pelajaran yang lainnya, kecuali tadi pendidikan agama dan guru sebagai pelatih. Peran guru sekolah dasar yang utama adalah sebagai pengajar yang mendidik. Peran sebagai pelatih biasanya tidak terlalu dituntut karena peran tersebut lebih banyak dilakukan oleh guru dengan siswa yang telah dewasa. Siswa sekolah dasar banyak memerlukan bimbingan dan pengajaran dari guru.
Status guru mempunyai implikasi terhadap peran dan fungsi yang menjadi tanggung jawabnya. Jadi, peran guru sebagai pelatih tidak hanya mengajar dan mendidik, tetapi harus sebagai pelatih yang biasanya tidak terlalu dituntut. Jadi, Yang selanjutnya, peran orang tua dalam pendidikan. Sekolah keluarga merupakan pendidikan yang pertama yang menyediakan kebutuhan biologis bagi anak dan sekaligus memberikan pendidikannya, sehingga menghasilkan pribadi-pribadi yang dapat hidup dalam masyarakat sambil menerima dan mengelola serta mewariskan kebudayaannya. Orang tua dalam pendidikan sekolah dasar ada beberapa. Yang pertama, memahami makna mendidik. Sebagai orang tua harus memahami apa makna mendidik, sehingga tidak memiliki pengertian sendiri bahwa mendidik adalah sebuah larangan dan memerintah anak, tetapi harus dipahami secara jelas bahwa mendidik adalah proses pemberian pengertian apa yang dialami secara jelas agar anak dapat cepat memahami lingkungan sekitarnya. Anak juga akan mengembangkan dirinya secara bertanggung jawab. Yang kedua, menjaga keharmonisan dalam keluarga. Ayah atau ibu yang kita tahu sekarang sering bertengkar dan bersih di dalam hal perbedaan pendapat, bahkan melakukan kekerasan di depan anak, sehingga anak-anak mencontoh dengan bertindak tidak menghargai temannya, sebayanya atau melakukan kekerasan pada temannya. Seharusnya, orang tua jika mempunyai perselisihan pendapat, boleh-boleh saja, akan tetapi jangan melakukan tindakan kriminal, seperti kekerasan, karena anak yang masih kecil akan mencontoh perbuatan orang tua yang tidak sewajarnya. Yang ketiga, menghindari sikap otoriter atau tak acuh, memanjakan anak dan khawatir. Seorang anak akan dapat mandiri apabila anaknya punya ruang dan waktu untuk berkreasi sesuai dengan kemampuan dan rasa percaya diri yang dimilikinya. Kemampuan seperti melukis tidak dikembangkan dan diasah lagi, kemampuan itu tidak akan berkembang, kreasi-kreasi yang dimiliki tidak akan bertambah. Yang keempat, mengontrol waktu belajar dan cara belajar anak. Anak-anak diajarkan untuk belajar secara terutin, tidak hanya belajar saat mendengarkan kerjaan rumah dan di sekolah atau menghadapi ulangan. Setiap hari anak-anak diajarkan untuk mengulang pelajaran yang diberikan oleh guru pada hari itu. Yang kelima, membantu anak memecahkan persoalan secara bersama. Pada kondisi tertentu dibutuhkan keterlibatan kita sebagai orang tua untuk memecahkan masalah yang dihadapi anak. Dalam hal membantu anak memecahkan persoalan anak, kita harus melakukannya dengan tetap menjunjung tinggi kemandiriannya. Peran masyarakat dalam pendidikan sekolah dasar. Ada 7 tingkatan peran serta masyarakat dirinci dari tingkat partisipasi terendah ke tinggi. Yang pertama, peran serta dalam menggunakan jasa pelayanan yang tersedia. Jenis ini adalah jenis yang paling umum. Pada tingkatan ini, masyarakat hanya memanfaatkan jasa sekolah untuk mendidik anak-anak mereka. Yang kedua, peran serta dengan memberikan kontribusi dana, bahan, dan tenaga. Pada jenis ini, masyarakat berpartisipasi dalam perawatan dan pembangunan fisik sekolah dengan menyumbang dana, barang, atau tenaga. Yang ketiga, peran serta secara pasif. Masyarakat dalam tingkat ini menyetujui dan menerima apa yang diputuskan pihak sekolah. Misalnya, komite sekolah memutuskan agar orang tua membayar iuran bagi anak yang bersekolah. Orang tua menerima keputusan itu dengan mematuhinya. Yang keempat, peran serta melalui adanya konsultasi. Pada tingkatan ini, orang tua datang ke sekolah untuk berkonsultasi tentang masalah pembelajaran yang dialami anaknya. Yang kelima, peran serta dalam pelayanan. Orang tua atau masyarakat terlibat dalam kegiatan sekolah. Misalnya, orang tua ikut membantu sekolah ketika ada studi tour, pramuka, kegiatan keagamaan. Yang keenam, peran serta sebagai pelaksanaan kegiatan, misalnya memberikan penyuluhan pentingnya pendidikan, masalah gender, gizi, dapat pula misalnya
berpartisipasi dalam mencatat anak usia sekolah di lingkungannya, agar sekolah dapat menampungnya menjadi narasumber guru ataupun guru bantu. Yang terakhir, peran serta dalam mengambil keputusan. Orang tua atau masyarakat terlibat dalam pembahasan masalah pendidikan, baik akademis maupun non-akademis, dan ikut dalam proses pengambilan keputusan dalam rencana pengembangan sekolah. Aplikasi lianin kok.